C, kunci mencegah dan mengontrol diabetes. Jadi hari ini saya akan membahas terkait dengan lab gula darah dan juga HbA1c. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu untuk menegakkan diagnosis dari penyakit diabetes mellitus itu dengan pemeriksaan gula darah. Nah, tapi Bapak Ibu sudah pada tahu belum kalau ada pemeriksaan lain yang namanya HbA1c? Sudah tahu belum? Belum tahu ya. Nah, maka dari itu nanti saya akan menjelaskan apa itu perbedaannya. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu dimohon untuk menyimak materi saya hari ini deh. Nah, ini sebagai pengantar, jadi gitu ya Bapak Ibu. Makanya dari pemerintah, karena kasus diabetes itu dia selalu meningkat dan merupakan penyakit itu slide selanjutnya. Jadi dia itu merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa secara terus-menerus gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini kita lihat gambar di sini ya. Jadi normalnya insulin, hormon insulin itu kan yang menghasilkan itu kan pankreas ya. Nah, insulin ini fungsinya apa? Jadi insulin ini menghasilkan hormon insulin kan. Nah, kalau pankreasnya terganggu, jadi insulin yang diproduksi itu bisa sedikit atau bahkan tidak diproduksi, sehingga gula darah yang ada di pembuluh darah tidak masuk ke dalam sel. Nah, yang mekanisme kedua ini paling sering pada diabetes tipe 2 yang sedang mungkin Bapak Ibu ada yang penyakit diabetes tipe 2 ya di sini. Nah, itu jadi biasanya itu karena insulinnya ini, jadi komplikasi itu seperti apa? Seperti kesemutan, kemudian juga berat badannya turun tanpa sebab, lalu juga biasanya ada luka di kaki, susah. Ini berbeda, tentunya berbeda. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yang lab gula darah. Kalau ini sudah sering Bapak Ibu, dia kurang dari 5,7. Ini hasilnya itu dalam bentuk presentase. Normalnya di bawah 5,7, kemudian 5,7 sampai 6,4 pre-diabetes, dan lebih dari 6,5 baru dikatakan diabetes gitu. Namun kalau pada orang pasien yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus itu dia target pengobatannya itu harusnya di bawah 7%. Nah, untuk pemeriksaannya kalau HbA1c ini dia diambil darahnya seperti pemeriksaan ini yang tes HbA1c. Kalau tes HbA1c itu dia pemeriksaan yang menunjukkan rata-rata kadar gula darah. Jadi semakin hemoglobinnya itu banyak yang berikatan dengan gula darah, maka berarti semakin banyak gula darah yang ada di dalam darah kita. Nah, terus kenapa 2-3 bulan terakhir? Karena hemoglobin HbA1c dia tidak dipengaruhi oleh waktu makan gitu, sehingga dia lebih akurat dan dia menunjukkan hasil rata-rata dalam 3 bulan gulanya. Jadi tidak bisa dimanipulasi oleh pasien. Misalnya pasien ada yang nakal bilang, saya lagi puasa dok, saya lagi nggak puasa dok gitu. Ternyata dicek gula darah sewaktunya normal, tapi ternyata pas dicek HbA1c-nya itu karena memang tidak dipengaruhi oleh waktu makan gitu. Ini lebih akurat. Terus untuk gula darah itu kelebihannya bisa dilakukan mandiri, sedangkan kalau HbA1c itu ya hanya bisa di klinik, RS atau di lab pemeriksaan. Kemudian ini kalau gula darah itu lebih akurat saat puasa, sedangkan HbA1c ya bisa kapan saja tanpa puasa. Terus untuk pemeriksaannya itu sebaiknya kapan? Kalau HbA1c pada pasien diabetes mellitus bagusnya setiap 3-6 bulan sekali, karena untuk memantau target pengobatannya tuh. Sedangkan kalau pada pasien-pasien yang beresiko atau sebelumnya sudah dinyatakan
detailnya prediabetes itu setiap 1 sampai 2 tahun sekali. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya, itu bagaimana menentukan apakah prediabetes atau bukan ya. Jadi kalau untuk menentukan prediabetes atau enggak